Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan murid atau peserta didik dalam tinjauan pendidikan Islam. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan peserta didik? Dalam konteks pendidikan, terdapat beberapa istilah dalam penyebutan peserta didik. Pengertian peserta didik: orang yang sedang belajar, menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan atau Allah. Hal yang paling menonjol dalam istilah ini yaitu kepatuhan murid kepada guru mursyidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindan Baby Ramadana. Saya dari kelas PEH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai anak didik. Guru menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Faktor kasih sayang guru terhadap anak didik dianggap salah satu kunci keberhasilan pendidikan, yang artinya suatu proses pembelajaran masih berpusat kepada guru. Sebutan peserta didik mengandung arti bahwasanya seorang murid harus ikut serta, berpartisipasi atau aktif dalam suatu proses pembelajaran. Potensi-potensi yang dimiliki peserta didik. Yang pertama, hidayah wujdaniyah, yaitu insting dan naluri yang melekat pada diri manusia. Yang kedua, hidayah hissiyah, suatu kemampuan indrawi dan penyempurna dari potensi pertama. Yang ketiga, hidayah akliyah, manusia diberi akal sehingga mampu berpikir dan berkreasi menemukan ilmu pengetahuan. Yang keempat, hidayah diniyah, suatu potensi petunjuk agama yang diberikan kepada manusia yang berhubungan dengan keyakinan dan aturan perbuatan yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, hidayah taufikiyah, yaitu suatu potensi yang bersifat khusus. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika peserta didik menurut Ibnu Jam'ah. Yang pertama, terkait dengan diri sendiri, yaitu membersihkan hati, memperbaiki niat atau motivasi, memiliki cita-cita dan usaha yang kuat untuk sukses. Yang selanjutnya, zuhud dan penuh kesederhanaan. Untuk yang kedua, terkait dengan pendidik, patuh dan tunduk secara utuh, memuliakan dan menghormatinya, senantiasa melayani kebutuhan pendidik dan menerima segala hinaan atau hukuman darinya. Untuk yang ketiga, terkait dengan pelajaran, berpegang teguh secara utuh pada pendapat pendidik, senantiasa mempelajarinya tanpa henti mempraktikkan apa yang dipelajari dan bertahap dalam menempuh suatu ilmu. Sekian penjelasan dari saya. Yang keempat, apa saja dimensi-dimensi peserta didik dalam pendidikan Islam? Yang pertama yaitu dimensi fisik. Dalam Islam, mendidik jasmani atau fisik ini memiliki dua tujuan, yaitu membina tubuh sehingga mencapai pertumbuhan yang sempurna dan mengembangkan energi potensial sesuai dengan perkembangan fisik manusia. Yang kedua, dimensi akal. Akal manusia dibagi menjadi dua, yaitu al-aqlu al-matbu, yaitu akal yang merupakan pancaran dari Allah sebagai fitrah ilahi, dan al-aqlu al-masmu, yaitu akal yang merupakan kemampuan menerima yang dapat dikembangkan oleh manusia. Yang ketiga, dimensi keberagamaan. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan atau makhluk yang percaya adanya Tuhan. Dalam pandangan Islam, sejak lahir manusia telah mempunyai jiwa agama, yaitu mengakui adanya zat yang maha pencipta dan maha mutlak, yaitu Allah. Yang keempat, dimensi akhlak. Imam Al-Ghazali menyebut akhlak sebagai tabiat manusia yang dapat dilihat dalam dua bentuk. Yang pertama, tabiat fitrah, yakni kekuatan tabiat pada asal kesatuan tubuh dan berkelanjutan selama hidup. Yang kedua, akhlak yang muncul dari suatu perangai yang banyak diamalkan dan ditaati. Yang kelima yaitu dimensi rohani. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia adalah makhluk yang diciptakan dari tubuh yang dapat dilihat oleh pandangan dan jiwa, yang bisa ditanggapi oleh akal dan basirah, tetapi tidak dengan panca indera. Yang keenam, dimensi seni. Seni adalah ekspresi roh dan daya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Yang ketujuh, dimensi sosial.
Seorang manusia adalah makhluk individual dan secara bersamaan merupakan makhluk sosial. Keserasian antar individu dan masyarakat tidak mempunyai kontradiksi antara tujuan sosial dan tujuan individu. Dalam Islam, tanggung jawab tidak terbatas pada perorangan, tapi juga sosial sekaligus. Sekian dari kelompok kami. Jika masih banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.